Sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal pendeta yang mualaf dari Manado, Pak Mumek kalau nggak salah ya. Ya untung aja nggak pakai E. Nah teman-teman semuanya, kita akan bahas yang mana dugaan saya ternyata benar. Dia ini pluralisme agama, dan ini sebenarnya akhirnya menjadi ayah sofa. Dan juga Ustadz Ipung ini kemudian disesatin sama bapak ini. Ya resikonya kan, orang baru pindah agama disuruh ngajar sana sini. Dan kemudian ketika diperhadapkan pada Ustadz Ipung sendiri, dia melihat bagaimana ternyata Pak Mumek ini, Pak Pendeta ini mencela-mencela guys. Ya karena sekalipun dia sudah mualaf, syahadat, ternyata dia bilang bahwa Kristen itu nggak sesat. Cobalah bagaimana ini. Kita langsung aja dengar videonya guys. Yakini ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Kita sama-sama memiliki awali waris kita, yaitu keselamatan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Oke, jelas ya di sini bagaimana dia mengatakan bahwa saya Muslim, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Kristen itu sesat. Tapi sama-sama, yang penting semua kebaikan. Guys, kalau kalian tahu sebenarnya ini benar-benar pandangan dari kaum pluralisme. Yang mana kaum pluralisme sendiri ini sebenarnya mereka memahami bahwa semua agama itu sebenarnya sama. Dan ini jelas bertentangan dengan Islam sendiri. Makanya saya bilang sebenarnya mereka ini sedang kecolongan orang yang seperti ini. Kalau bagi Kristen sih silakan ambil aja, karena dia juga pasti akan merusak citra dari Kristen sendiri. Silakan, nggak apa-apa, pindah agama aja. Tapi pertanyaannya adalah apakah Pak Ipung ini sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang yang bertentangan dengan ajarannya Pak Ipung sendiri. Saya akan menunjukkan dan memperjelasnya. Yaitu gini. Bapak pendeta mualaf ini dia kan bersahadat. Ketika bersahadat kan tentunya mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Benar kan? Tapi kalau pandangan kaum pluralisme nggak gitu guys. Kita tahu sendiri bahwa Islam meyakini satu kebenaran saja melalui syahadat. Benar kan? Dikatakan Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat di atas merupakan gabungan dari syahadat tauhid. Tauhid yang artinya Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Dan syahadat Rasul dengan rinci sebagai berikut. Nih, syahadat tauhid, ashadu alla ilaha illallah. Dan kemudian syahadat Rasul, ashadu anna muhammadar rasulullah. Kalau teman-teman sadar bagaimana Pak Mumek mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tentunya Islam meyakini bahwa kebenaran cuma satu. Dan Rasul yang benar adalah satu, yaitu Muhammad yang mengajarkan ketauhidan. Dan ini yang sebenarnya tidak dipahami oleh Pak Pendeta mualaf tadi. Dia syahadat mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tetapi dalam pandangan pluralismenya dia memiliki Tuhan yang sama di beda-beda agama. Jadi menurut pluralisme itu ya Buddha, ya Hindu, ya Kristen, ya Islam, ya Kejawen, dan juga mungkin agama-agama suku Kalimantan, Medan, Papua, Manado, dan semua agama itu sebenarnya ya sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya sebenarnya Tuhan itu nggak cuma Allah aja kalau bagi pandangan kaum pluralisme. Karena tujuan tertinggi adalah kebaikan.
Nah ya, kalau kamu nggak baik, ya berarti hidup beragamamu nggak bener. Itu ukuran dari mereka. Dan ini bertentangan sebenarnya dengan pandangan, yaitu kebenaran absolut yang dimiliki oleh Islam. Yang kedua, kebenaran Kristen sendiri meyakini ada satu kebenaran. Ya, kalau Islam mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kalau dalam Kristen memahami dalam kebenaran itu absolut satu saja, yang mana diakui dalam pengakuan iman rasuli. Kristen meyakini satu kebenaran saja melalui pengakuan iman rasuli. Ya ini ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus. Jadi Kristen memiliki pengakuan tentang Allah, yaitu Trinitas ini. Dan ini jelas bertentangan dengan pandangan yang ada di dalam agama Islam. Islam kan meyakini satu kebenaran, yaitu dalam syahadat ya. Kalau Kristen mengakui Trinitas. Jadi sebenarnya Kristen sama Islam itu sampai kapanpun nggak bisa disatukan. Karena memang pandangannya benar-benar berbeda. Tapi dalam Trinitas, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yesus dalam Kristen diakui bagaimana Yesus itu ya mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Kemudian duduk sebelah kanan Allah untuk memerintah ya bersama dengan Allah Bapa, dan juga percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan kita percayakan kebangkitan hidup kekal. Ya jelas sebenarnya kalau sampai sini Kristen dan Islam itu memiliki kebenaran, klaim kebenaran masing-masing. Jika Islam kita sudah bahas bagaimana percaya tiada Tuhan selain Allah, Kristen percaya bahwa Allah itu Trinitas dalam Roh Kudus dan Yesus Kristus. Ya keduanya kalau mau disatukan nggak mungkin bisa. Punya kebenaran masing-masing. Kebenaran ya pasti salah satunya benar. Kalau Kristen benar berarti Islam nggak benar. Begitupun sebaliknya, kalau Islam benar maka Kristen nggak benar. Karena memang ajarannya itu benar-benar bertentangan. Itulah kenapa kalau mau debat keduanya ini nggak akan pernah selesai, karena akan debat kusir. Ya kecuali kita buktikan melalui sejarah kan. Sejarah nggak bisa diubah guys. Yang diubah itu pasti yang KW gitu kan. Nah kita akan lihat bagaimana kebenaran itu absolut. Kalau pandangan Pak Mume ini, pendeta ini, ya sorry kalau namanya salah ya, saya ingatku ya itu aja namanya. Nah, pandangan pluralisme itu memahami bahwa kebenaran itu plural. Kebenaran itu tidak absolut, tetapi relatif. Kayak contohnya gini, menurut kalian saya ganteng nggak? Menurut kalian saya ganteng nggak? Tulis kolom komentar. Pasti semuanya bilang, oh Luis itu nggak ganteng, Luis itu jelek, berewokan, hitam, kucel, dan lain-lain. Ya tapi mungkin kalau ditanya sama istri saya, oh Luis itu ganteng. Kan relatif kan? Relatif kebenaran. Tetapi kalian tahu, kebenaran yang absolut itu jelas itu miliknya Tuhan semata. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia itu absolut. Tapi kalau agama yang berasal dari bawah ke atas, cari-cari Tuhan, nah itu pasti itu nanti relatif. Tapi kalau agama itu dari atas ke bawah, Tuhan yang menyatakan pada manusia, Tuhan yang mencari manusia, maka itu adalah absolut. Saya kasih analogi. Kebenaran Allah itu absolut, bukan relatif. Itu kita bisa buktikan dengan kebenaran seperti ini. Nah ini bintang ya, di Bima Sakti. Nah bintang sebanyak ini, kalau menurut para ahli mengatakan bintang itu ada 100 sampai 200 miliar bintang. Banyak banget ya. Tetapi kalian tahu bahwa pandangan para ahli mengenai jumlah bintang ini relatif. Kenapa? Karena manusia terbatas, ahli-ahli terbatas. Dia nggak tahu pastinya berapa. Tetapi menurut Allah ada berapa kira-kira bintang ini? Allah tahu dengan detail, dengan pasti. Dan inilah kebenaran absolut. Makanya jalan keselamatan itu kalau menurut semua agama itu adalah melalui perbuatan baik. Tetapi kalau menurut Allah sendiri dinyatakan bahwa keselamatan melalui Yesus, anaknya yang tunggal. Dan jelas kebenaran itu absolut guys, kalau Tuhan sendiri yang bilang.
Ini yang saya bilang, sebanyak-banyaknya agama di dunia ini, sebanyak-banyaknya kebenaran dunia ini, pasti ada satu kebenaran absolut yang memang benar-benar dari Tuhan. Dan kita akan tahu ketika sudah akhir zaman. Tapi kalau saya meyakini, iman kepercayaan saya lah yang benar, absolut. Nah, kaum pluralisme itu jelas bertentangan dengan hal ini. Pluralisme bertentangan dengan Islam, pluralisme juga bertentangan dengan Kristen. Karena begini pandangannya. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan karena kebenaran setiap agama adalah relatif, perhatikan. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Sehingga pluralisme ini jelas bertentangan dengan pandangan agama Islam dan agama Kristen itu sendiri. Karena baik agama Islam dan Kristen memiliki pembenaran atau kebenaran masing-masing dalam agamanya. Tetapi ya kita akan tahu mana yang benar ketika sudah akhir zaman. Kita akan melihat, oh siapa sih yang benar gitu. Tapi dari sini kita lihat ya, Pak Ipung ini, Ustadz Ipung dan Ayah Sofia ini jelas ketika merekrut dia jadi anggotanya, sebenarnya dia kecolongan. Setiap apa yang diajarkan pendeta mualaf ini sebenarnya bertentangan sendiri dengan pengakuan syahadatnya dan bertentangan dengan ajaran mereka sendiri. Nah, tapi mungkin karena kurang kritis jadi nggak paham kan mengenai pluralisme agama dan lain-lain, sehingga diundang terus di channelnya mereka jadi narasumber. Dan kemudian ketika menyampaikan argumentasi yang disampaikan adalah, wah hebat orang ini. Bahkan Ustadz Ipung ini terjebak dalam pandangan yang keliru. Bahwa dia mengatakan, oh ternyata Isa dan Yesus itu sama. Karena Pak Mumek mengatakan semua agama sama, maka dia mengatakan oh Isa dan Yesus itu sama. Dan argumentasinya didasarkan atas kalender. Di situ dikatakan ada wafatnya Isa Al-Masih, naiknya Isa Al-Masih, bangkitnya Isa Al-Masih dan lain-lain. Kemudian begini, Tuan Guru, salah satu dasar ya untuk menentukan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Itu sangat sederhana sekali. Bahwa di kalender negara kita, kalau ada tanggal merah itu tercantum di situ wafat Isa Al-Masih. Kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih di situ. Nah, ini membuktikan bahwa kita bersaudara. Isa Al-Masih sama Yesus Kristus sama. Ya, itu yang mencantumkan nama itu dari saudara kita Kristiani. Dan memang kalender adalah bukti Yesus dan Isa adalah sama menurut versinya Pak Pendeta Mualaf dan juga Ustadz Ipung. Dan ini sebenarnya agak konyol ya. Karena kalau didasarkan pada 15 April 2022 wafat Isa Al-Masih, memperingati wafat Isa Al-Masih dan lain-lain, ini menjadi argumentasi untuk membenarkan bahwa Yesus dan Isa adalah sama. Dan kesesatan yang disampaikan Pak Pendeta Mualaf ini dan mengajak Pak Ipung adalah dengan mengakui bahwa Yesus dan Isa adalah sama, maka Anda sedang meninggalkan iman Anda. Karena apa? Isa Al-Masih dalam Kristen jelas wafat, bangkit, naik ke surga. Seperti yang saya sampaikan dalam pengakuan iman rasuli. Tetapi dalam Islam sendiri, Isa Al-Masih kan tidak wafat. Dia tidak bangkit, tapi langsung diangkat ke langit katanya. Dan kalau Anda mengakui bahwa Isa dan Yesus adalah sama, berarti Anda mengakui bahwa Yesus wafat dan bangkit. Kejebakan. Itulah yang saya bilang kenapa sebenarnya Anda menerima dengan lapang dada Pak Pendeta Mualaf ini, Anda sedang disesatkan. Makanya kembali kepada ajaran Anda yang benar, yang mana mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu pandangan Anda yang udah benar. Jangan mau disesatkan sama Pak Pendeta Mumek yang mengatakan oh semua agama sama cuy. Itulah kenapa dalam Kristen sendiri saya sering mengkhotbahkan kalian jangan sampai terjebak dalam pluralisme agama, karena ini sangat-sangat berbahaya. Ya memang kalau orang seperti ini akhirnya jadi pendeta, ya silakanlah keluar aja dari Kristen daripada menyesatkan banyak orang Kristen.
Karena dalam Kristen jelas, Yohanes 14 ayat 6, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas, paten, dan itu adalah kebenaran absolut yang dimiliki dalam Kristen. Nggak boleh diporak-porandakan sama pluralisme agama. Jadi sah ya, Ayah Sofia dan Ustadz Ipung disesatkan Pendeta Mumek ya, yang mencela-mencela. Sebentar mengakui syahadat, sebentar ternyata tidak mengakui bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agamanya yang sekarang. Ya teman-teman, mari kita lebih berhati-hati untuk menjaga setiap ajaran-ajaran yang benar. Jangan mudah terombang-ambing dan mudah disesatkan. Karena dalam Kristen kita juga harus memuliakan Allah dengan akal budi kita, dengan kepandaian kita, bukan hanya dengan hati kita, tapi seimbang hati, jiwa, tubuh, dan akal budi. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran sesat dunia ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.